Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir, fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Dan mudah-mudahan kita semua selalu bisa terus istiqomah berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tadabbur dan tafsir dari surat Al-Quraisy. Kita masuk ke surat berikutnya yaitu surat Al-Fil. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, sebagian ulama mengatakan surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy itu adalah satu kesatuan. Nah, karenanya dalam sebagian mushaf, mushaf maksud saya adalah sebelum mushaf Utsmani. Jadi para sahabat punya mushaf sendiri, catatan sendiri. Itu diantaranya ada yang menyatukan antara surat Al-Quraisy dengan surat Al-Fil. Maka sebagian ulama ketika menafsirkan li pada ayat pertama di surat Al-Quraisy, maksudnya itu adalah kaitan dengan surat Al-Fil ini, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan masyarakat Quraisy. Kenapa Allah selamatkan Ka'bah dari serangan tentara Abraha? Karena ada kebiasaan masyarakat Quraisy, yaitu sambungannya. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengikut apa yang disampaikan atau apa yang ditetapkan dan diputuskan oleh Utsman bin Affan, bahwa dua surat ini adalah surat yang berbeda. Maka dikasih fasil, pemisah, yaitu dengan basmalah. Kita kasih tema di surat ini dengan berurusan dengan masjid berarti berurusan dengan Allah. Maka orang yang mau mencoba merusak kehormatan masjid, maka dia sebetulnya sedang mencoba mau merusak kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalasnya. Orang yang ingin membuat kekacauan di masjid, maka sebetulnya dia sedang berurusan dengan Allah. Allah yang akan kacaukan urusannya. Pun demikian, orang yang ingin memakmurkan masjid, berarti orang ini sedang berada di rumahnya Allah, maka Allah bertanggung jawab memakmurkan urusan dia. Orang yang menjaga dan membersihkan masjid, maka Allah akan jaga dan bersihkan dia. Gitu. Jadi siapapun yang punya urusan dengan masjid, urusannya dengan Allah. Urusannya negatif, siap-siap dia berurusan dengan Allah. Urusannya positif, maka Allah yang akan mengurus segala urusannya. Ya, kita sampaikan kemarin, insya Allah mereka-mereka yang hidup di masjid, hidupnya akan selalu berkah lah insya Allah. Ya minimal kita duduk di majelis ta'lim kan cuma aqua mah ada lah ya, minimal itu. Nggak ada. Aman lah, insya Allah aman, itu berkah lah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita berikan ke masjid, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Orang sekecil apapun melakukan keburukan ke masjid, maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Nah, itu yang kita bahas di surat Al-Fil ini. Baik, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan kita baca dulu
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini mim mati ketemu dengan ta, nama hukumnya izhar syafawi. Izhar syafawi ya. Izhar jelas dibacanya. Ya. Bukan ikhfa syafawi. Kalau ikhfa ditahan. Karena izhar maka nggak boleh ditahan, nggak boleh kita baca alam tara kaifa alam tara. Nah, itu keliru karena dia izhar syafawi. Mim mati ketemu dengan ta. Mim mati ditahan kalau setelahnya adalah huruf mim, namanya idgham mimi, atau setelahnya adalah huruf ba. Jadi ikhfa syafawi. Tapi kalau selain itu maka dibacanya jelas, tidak boleh kita tahan. Taro, ro, ini tafkhim. Alam taro, bukan alam tara, tara. Nah, itu bibirnya kurang maju. Ya, kalau tafkhim bibirnya harus maju. Taro, ro, bukan tara, taro, ra, ro. Nah, itu beda. Jadi alam taro, bukan alam tara. Gitu. Kaifa, 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 lain, kaifa, bukan kaifa, kai, bukan tapi i, kai, huruf y, kaifa. Lalu asha, sa, kita selalu ulang-ulang bahwa sad itu adalah huruf lidah, bukan huruf bibir. Jadi ketika kita menyebut huruf sad, bibir nggak boleh ikutan kecuali kalau dia barisnya dhammah. Su, baru bibir maju. Tapi kalau sa, si, bibir nggak maju. Sa, si, lidah itu turun ke bawah menyentuh gusi bagian depan yang bawah. Sa, si, sama seperti sukun as, bukan as. Itu salah. Ihdinas sirata, itu keliru. Bibirnya maju, nah itu nggak pas. Jadi bibirnya tidak maju. Di as, ha-nya adalah kecil bukan ha. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, jim itu adalah termasuk huruf qalqalah, maka dia yuqalqal atau yuqalqal, qalqala yuqalqilu artinya mantul. Termasuk baju di toko ya, ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko itu semuanya mantul. Kalau yang di distro nggak mantul, jadi hanya di toko saja. Baju di toko. Kalau gha nggak ada, dha juga tidak masuk. Berarti ghain sama dhad tidak boleh dipantulkan. Kalau jim betul. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukan tadlil, berarti mantul itu, keliru. Nah, biasanya kesalahan kita sering itu di dua huruf ini, ba sama gha. Ghairil maghdubi, kemantul. Harusnya maghdu tanpa memantul, sama tadlil bukan tad. Yang kedua, tidak mantul, ditahan, tapi ada saktah. Misalnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, itu ada saktah, berhenti sebentar. Itu juga keliru.
Ghairil maghdubi. Itu ada saktah, ditahan sebentar atau berhenti sebentar, itu juga keliru. Mestinya dia adalah mengalir. Ghairil maghdu langsung. Fi tadlil gitu, bukan tadlil. Salah. Baik, kita ulang lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa'ar. Ini berarti tafkhim dia. Ra-nya berbaris sukun, sebelumnya fathah. Berarti tafkhim. Kita bacanya tebal. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ya. Jadi sebetulnya orang Arab itu nggak kenal o dia. Jadi nggak kenal o. Yang ada itu antara a dengan u. Jadinya ta bukan to. To dengan ta beda ya. Ta. Gha, kha bukan kho, do, to, zo. Nah itu salah. Gha, ta. Jadi lebih turun ke a. Jadi antara a dengan o. Maaf, antara a dengan o itu. Jadi bukan o, tapi ta, bukan to. Nah, beda. Ta dengan to. Nah, beda tuh. Jadi bukan toiron, tapi tairon, agak sedikit turun ya. Mirip-mirip a, tapi dekat ke o juga. Jadi antara o dengan a. Itu sebetulnya. Jadi nggak ada huruf o orang Arab itu. Maka kalau ada orang Indonesia ke Arab, namanya mohon maaf Joko misalnya. Tulisannya itu adalah pakai jim kasih waw, ju ku, bukan zo sama kof. Bukan zoko, bukan juku. Tulisannya begitu, Pak. Juku. Ini mohon maaf kalau ada Pak Joko ya. Karena Arab itu nggak punya huruf o dia sebetulnya. Jadi bukan kho, kha, agak turun tuh, kha, gha, ya, ta, gitu. Jadi tayran, ra, bukan ro, ra. Antara ra dengan ro itu beda. Ro itu lempeng, ra agak turun sedikit. Ya, jadi itu penyebutan. Repot amat ya baca Quran apa begitu-begitu banget. Memang begitu. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Wa man lam yujawwidil Qur'an fa huwa atim. Fa innahu bihi ilahu anzala wa hakada ilaina wasala. Begitu kata Imam Al-Jazari. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu syarat mutlak, kudu, mesti, harus. Wal akhdhu bit tajwid. Mas'abul Ukhdud itu seorang pemuda yang dia awalnya pengen belajar sihir karena di zaman itu nama rajanya di sini disebut Danuwas wa kana akhiru muluki Himyar. Itu terakhir raja di Himyar adalah orang musyrik. Itu di sana sihir itu menjadi prestasi dan prestise. Jadi orang kalau mau dihormati dan dimuliakan, didengar suaranya, jadilah pesihir atau tukang sihir. Maka si pemuda ini pengen belajar sihir. Di tengah perjalanan dia ketemu dengan salah seorang rahib, pendeta. Lalu diajarkan tentang isi kitab Injil. Lalu dia meninggalkan pelajaran sihirnya, meskipun anak pinter nih, berbakat sekali untuk jadi penyihir terkenal. Tapi dia kemudian belajar kitab suci, kitab Injil. Lalu setelah itu dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sampai akhirnya singkat cerita, dia kemudian mengajak penduduk kampungnya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan meninggalkan sihir. Sampai kemudian Raja Himyar itu Danuwas marah, lalu mau membunuh anak muda ini. Dibuang ke laut, yang nganter ke laut. Jadi dibawa ke laut, diikat, diceplungin di laut, pulang. Yang nganter ini belum sampai daratan, anak muda ini sudah ada di daratan. Dikubur di tengah padang pasir, dibuang, dikubur. Ini belum sampai pulang, pemuda ini udah sampai duluan. Dipotong nggak bisa, ditombak nggak mempan, dipanah nggak mempan. Sampai bingung, ini ilmu sihir apa? Kata anak muda tadi, ini bukan ilmu sihir. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan mukjizat. Kalau mukjizat kepada nabi. Ya, kalau orang selain nabi itu karomah.
Ya, kalau nabi itu kalau masih anak-anak namanya irhas, kalau sudah nabi mukjizat. Kalau orang alim, orang saleh, orang bertakwa atau waliullah itu namanya karomah. Jadi kalau ini benar-benar mukjizat Ustaz, saya bisa selamat. Nah, itu salah kata, salah ucap. Karena mukjizat hanya Rasulullah. Kita itu namanya karomah. Karomah aja rasanya nggak pantas deh kita. Ustaz, kemarin terjadi kecelakaan, nyaris banget kalau bukan karena mukjizat Allah. Nah, itu salah. Ya. Mukjizat itu hanya untuk Rasulullah. Kalau kita namanya karomah. Cuma bilang karomah aja malu deh. Karena karomah itu untuk orang yang saleh, yang dekat dengan Allah. Nah, kalau saya rasanya jauh banget ini, banyak dosa maksiatnya. Kalau bilang saya karomah saya ini, aduh, ya Allah, jauh sekali ya. Ya, itu hanya pemberian Allah saja. Kalaupun kita diberikan ini, diberikan itu pemberian saja. Jangan kita bilang karomah, karena jauh sekali. Nah, anak muda ini dibilang saya bukan sihir, nggak mempan dibacok, tidak mati ditenggelamkan di lautan, tidak mati dibuang dan dikubur di tengah padang pasir, tapi ini adalah karom hanya dari Allah Subhanahu wa taala supaya kalian mau beriman kepada Allah. Mereka nggak mau beriman, tetap mau dibunuh anak muda ini. Raja Himyar itu atau Dzunwas itu sudah kehabisan akal. Akhirnya apa? Dia bilang, pokoknya saya harus bunuh Anda. Kata anak muda itu, Tuan Raja bisa membunuh saya, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kumpulkan seluruh penduduk di tengah lapang, ikat saya di tiang yang tinggi, panahlah saya tepat di jantung saya, dan yang memanah harus raja sendiri, Tuan Raja, nggak boleh nyuruh Algojo. Dan sebelum memanah, Tuan Raja harus bilang Bismillahi Rabbi hadal ghulam, dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Maka semua orang dikumpulkanlah di waktu duha, berkumpul di tanah lapang itu. Raja sudah menyiapkan anak panah, ditarik panah itu, dilesatkan pas mengenai jantung anak muda itu, nggak mempan, jatuh langsung, nggak mati. Dibilang, wahai pemuda, kau dusta, kau bilang kau akan mati dengan anak panah. Kata anak muda itu, Tuan Raja yang dusta. Tuan Raja bilang, siap dengan syarat saya, yaitu melemparkan anak panah dengan membaca Bismillah Rabbi hadal ghulam, dengan menyebut nama Allah Tuhan anak muda ini. Maka dia baca dengan suara yang pelan, Bismillah Rabbi hadal ghulam. Nggak mempan lagi. Kau bohong, aku sudah baca. Kata pemuda itu, Anda harus baca dengan suara lantang supaya terdengar oleh seluruh rakyat ini. Maka dibaca dengan kencang, Bismillahirrabbi hadzal ghulam. Melesatlah anak panah itu pas mengenai jantung anak muda tadi, mati dia, meninggal. Seluruh penduduk negeri itu, rakyatnya Dzunwas ini langsung bertakbir, Allahu Akbar. Kami beriman kepada Allah Tuhannya anak muda ini. Jadi dengan tanpa sadar ternyata raja ini membuat seluruh rakyatnya beriman. Nah, kata Ibnu Katsir, berimannya itu mereka ikut ajarannya, milahnya Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka agamanya Nasrani. Lalu marahlah raja, siapa yang tidak mau beriman kepada saya, beriman kepada Tuhannya anak muda ini, maka akan saya hukum mati. Dengan cara dibuat parit besar itu, lalu dimasukkan minyak, disulut api, panas membakar. Semua yang ikut agamanya si anak muda ini akan dilemparkan ke dalam api. Sampai semuanya akhirnya menyebur ke dalam api itu. Sampai ada seorang wanita, dia menggendong bayi, mau nyebur ragu, emplung jangan. Tiba-tiba Allah berikan kemampuan kepada bayinya bisa ngomong, ibu, kenapa kau ragu untuk nyebur? Wahai anak, aku rela mati demi mempertahankan akidah, tapi aku bingung nih, berat, bagaimana kau ini setelah aku meninggal nanti? Kata anaknya, kata bayinya masih gendong, nyebur saja, bawa aku pun rela mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lompat, nyeburlah ke parit itu kata Ibnu Katsir jumlahnya sampai 20.000 orang. Aishrina alfan, 20.000 orang. Insyaallah banyak sekali. Falam yuflit minhum illa Daus Dzu Tha'laban. Semuanya 20 ribuan itu mati semua, terbakar. Ada satu orang melarikan diri, namanya Daus Dzu Tha'laban. Maka dia lari. Himyar itu di mana? Di dekat Suriah kali ya. Dia lari ke Habasyah, ke Ethiopia, minta tolong. Karena di Ethiopia itu Raja Najasyi adalah rajanya Nasrani. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah pertama, hijrahnya kemana? Ke Habasyah, Ethiopia hari ini, Afrika, berarti nyebrang kan ke Afrika. Kalau ini dari Syam, mungkin di sekitar Suriah sana,
terus jalan sampai ke Habasyah, nyebrang ke Afrika sana. Lapor, karena di Habasyah itulah agamanya Nasrani. Najasyi kan Nasrani. Maka Najasyi kemudian mengirim surat kepada Habasyah Timur yang ada di Yaman. Ya, di Yaman itu diutuslah dua panglima perang, yaitu Abraha ini dengan satu lagi Aryad namanya. Aryad dan Abraha diutus dari Habasyah Timur di Yaman itu untuk membunuh, membalaskan dendam kepada Zunuwas tadi, raja di Himyar. Dengan pasukan yang begitu banyak, maka dikirimlah ke sana mau menghancurkan kerajaannya Zunuwas itu. Maka dibunuhlah, akhirnya kalahlah mereka itu. Setelah kalah, setelah itu Aryad sama Abraha ini itu berebut siapa yang pengen jadi pemimpin. Berebut, akhirnya saling bunuh, baku hantam. Singkat cerita, hampir kalah Abraha oleh Aryad itu, tapi curang. Dia minta bantuan oleh salah satu ajudannya untuk menyerang Aryad dari belakang. Terbunuhlah Aryad. Abraha setelah terluka parah akhirnya diobati dan sembuh. Maka Raja Najasyi marah kepada Abraha. Kau bunuh saudaramu hanya ingin mendapatkan kekuasaan di wilayah Yaman dan juga Himyar itu. Marahlah, mau dihukum Abraha itu. Lalu Abraha mengirimkan upeti yang sangat banyak. Disogoklah Najasyi. Akhirnya karena disogok dengan harta yang begitu banyak, ya udahlah, saya maafkan. Tapi dengan syarat kamu jangan ulangi lagi dan seterusnya lah. Jadilah Abraha raja di Yaman itu, Habasyah Timur di Yaman. Nah, untuk menyenangkan Najasyi, dia berjanji, wahai Najasyi, akan aku bangun di wilayah timur ini sebuah, apa istilahnya, tempat ibadah, gereja lah kalau bahasa sekarang ya. Gereja bahasa kita, kanisah lah, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Saya akan bangunkan kanisah yang sangat besar. Namanya apa? Qalansuwah, apa istilahnya? Qulais namanya. Dibangunkan sebuah kanisah yang tinggi, besar dan megah. Saking tingginya itu kita tuh kalau pakai peci dangak begini, jatuh pecinya. Saking tingginya tuh. Nggak tahu berapa meter itu ya. Kalau sekarang bangunan paling tinggi kan Burj Khalifah di Dubai. Saya pernah bawa jamaah umroh mampir ke Dubai, kita ditawarin tuh, mau nggak ngopi-ngopi di atas itu. Jadi naik ke Burj Khalifah itu tingginya sampai antena paling atas itu 1 kilometer tingginya, Pak. Paling tinggi di dunia. Saudi sudah punya rencana akan bangun di Jeddah lebih tinggi dari itu. Mungkin 1100 atau 1500 kilometer. Ya Allah, 1 kilo, maaf, 1000 meter, 1 kilo. 1 kilo. Tingginya tuh, tinggi banget, luar biasa. Itu kalau ngopi-ngopi di situ, bisa Pak, numpang ngopi doang. Saya tanya, berapa harganya? Disebutkan berapa dinar waktu itu. Kalau dirupiahkan berapa kira-kira? Ya antara 30 sampai 50 juta lah. Numpang ngopi doang. Ya. Nginep apa ngopi? Ngopi doang. Masya Allah. Nggak jadi dah ngopinya. Mahal banget ya. Ya 20, 30 atau 40 jutaan lah, tergantung tempatnya itu. Memang view-nya dahsyat, luar biasa. Tapi kemarin ada seorang pasangan muda-mudi disewa itu Burj Khalifah. Cuman mau ngumumin anaknya itu laki-laki atau perempuan. Cuma ngumumin itu doang, disewa itu Burj Khalifah. Bayangkan, kita numpang ngopi aja bisa bayar 30 sampai 40-an juta. Dia satu gedung itu semua disewa sama dia. Duitnya udah nggak berseri itu dia. Insyaallah. Nah, itu dulu Abraha membangun kanisah itu yang sangat tinggi. Nggak tahu lebih tinggi mana dengan Burj Khalifah sekarang itu. Tinggi sekali, tapi sampai begini. Qalansuwah itu sampai jatuh. Makanya disebut dengan Al-Qulais. Jadi kita kalau mau lihat itu jangan pakai peci, lepas pecinya. Karena kalau pakai peci copot, jatuh dia, saking tingginya. Luar biasa. Untuk apa? Untuk menyenangkan Najasyi. Dia bilang, saya akan membangun yang sangat megah dan indah. Dibangun itu megah dan indah. Lalu dia umumkan, dia sesumbar. Semua orang yang datang ke Ka'bah, ke Mekah itu besok pindah ke sini. Ka'bah cuma kubus kotak segi 4 begini. Panjang dikit ya, segi panjang. Nggak ada apa-apanya itu. Nggak ada indah-indahnya, nggak ada bagus-bagusnya. Di sini kalian ibadah. Di sini kalian tempat tawaf, haji dan seterusnya. Lebih bagus, lebih indah. Orang Arab dengar itu marah dia.
Maka ada salah satu kafilah dagang dari Arab itu, begitu sampai di Yaman, dia dengar sesumbarnya Abraha itu, apa yang dia lakukan? Mohon maaf, dia buang hajat di situ, kotorannya dilempar ke dinding kanisah itu. Begitu pagi hari, orang lagi mau ibadah, bau apa nih? Kayak kenal-kenal dikit, tapi apa nih baunya kan? Akhirnya marah itu, dilaporkanlah ke Abraha. Maka Abraha marah luar biasa. Dia bilang, saya akan hancurkan Ka'bah. Nah, saya akan luluh lantahkan Ka'bah. Saya tidak bisa tidur dengan tenang kalau masih ada tempat yang menyaingi kanisah saya untuk datang orang beribadah. Karena orang ke Ka'bah itu setiap tahun dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari kiamat. Datang terus ke Ka'bah itu terus. Nabi Ibrahim zamannya sejak zaman Nabi Ismail ya, karena Nabi Ibrahim sebelum Ismail ditaruh di situ kan nggak ada bangunan, kita ceritakan kemarin. Setelah ditinggikan bangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka disyariatkanlah haji. Itu orang haji terus sampai zaman jahiliyah itu, sampai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, sampai terakhir Nabi Zakaria, Yahya, Isa. Sampai terus ke Nabi Muhammad SAW. Itu sepanjang sejarah itu orang haji datang terus ke Ka'bah. Ada terus. Maka Abraha itu kesel dia. Kita kan pengikut Nabi Isa nih. Kenapa kalah banyak orang yang datang beribadah ke Mekah daripada yang ke sini? Ke sini jarang orang datang. Ya, mereka ibadah itu ya jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja nggak serame kita di masjid. Kita di masjid meskipun cuma 3-4 saf masih alhamdulillah. Ya. Coba lihat di Eropa, gereja-gereja banyak yang pada sepi Pak, dijual. Itu yang di Toronto tuh, yang kemarin Ustaz di Hidayat sempat rame meminta bantuan dari kita, itu kan gereja. Kebetulan ketua panitianya itu adalah beliau adalah orang Medco Energi yang bekerja di Libya, tempat kita singgah lah, kita istilahnya perbaiki gizi biasanya. Kalau mahasiswa Timur Tengah itu kalau datang ke rumah orang Indonesia yang bekerja di sana, ekspatriat, pekerjaan minyak dan seterusnya, biasanya numpang makan di sana itu. Nah itu adalah aslinya gereja, nggak dipakai, akhirnya dibeli oleh umat Islam. Nah begitu juga, maka Abraha dia bilang, saya tidak bisa tidur dengan nyenyak sebelum saya hancurkan Ka'bah sehingga orang semua datang ibadahnya ke sini. Masya Allah. Maka disusunlah rencana untuk menghancurkan Ka'bah itu dengan persiapan yang matang. Bagaimana persiapannya? Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di hari Senin, Insya Allah. Ini nggak bisa sih lahir di sini ceritanya. Tapi juga tulisan Arab semua sih. Nah, itu saja kita bacakan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.